Okay. I will explain about pronoun. As we know, pronoun is a word used to replace noun, which can be a person, thing, animal, place, or abstract concept. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang dapat berupa person, orang, benda, binatang, tempat, ataupun konsep abstrak. If we talk about pronoun, we will talk about position and placement. Berbicara tentang penempatan dan juga kedudukan suatu kata. Number one is personal pronoun. Is a word that is used in place of a noun or a noun phrase. Yaitu kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frase kata benda itu sendiri. The simple explanation is familiarnya adalah kata ganti perseorangan. For example, the lecturer gave him a bad grade. Why this is him, not he? Because him as a object and he as a subject. So in this sentence, him as a object. This is the correct sentence. Putri and I will go to mini market. Why this is I, not me? Because I as a subject and me as an object. So this is the good placement, the correct sentence. Number two, possessive pronoun is used to show a possession. Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Followed by a noun and not followed by a noun. Jadi possessive itu dibagi menjadi dua. Ada possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective diikuti oleh kata bendanya. For example, this is my pen. This is my pen and that is their house. For possessive adjective, it cannot be standalone. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata benda yang mengikutinya. And for possessive pronoun, for example, this pen is mine and that house is theirs. Jadi tidak perlu diikuti oleh kata benda. Possessive pronoun can stand alone, bisa berdiri sendiri. Next. Number three, reflective pronoun. Used to the result from the reflection of the pronoun itself or for show the subject did it itself. Jadi digunakan sebagai hasil refleksi dari pronoun itu sendiri atau untuk menunjukkan bahwa si subjek melakukannya itu sendiri. For example, I see myself in the mirror. Who I see in the mirror? Myself. And they should care for themselves. Who should care for themselves? Themselves. Jadi yang harus peduli terhadap diri mereka adalah mereka sendiri. It is mean so the subject did it itself. Okay, thank you. And next material will explain by my partner, Failiza Jasmine. Failiza Jasmine, the floor is yours. Thank you. Okay. Let me explain for the material types of pronoun number 4, yaitu demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are pronouns that refer to objects or people based on amount and distance. Jadi di pronoun ini itu ada dua aspek yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan pronoun apa yang bakal kita pakai, yaitu berdasarkan jumlah objeknya sama jaraknya. Nah, di sini itu ada 4 pronoun kata atau kata ganti yang masuk ke demonstratif, yaitu ada this, that, this, sama those. Nah, apa bedanya? This sama that itu untuk menunjukkan yang objeknya itu
dekat dengan keterangan si objeknya itu merupakan singular atau uncountable. Jadi di sini contohnya itu nomor 1 yaitu I like this cake. Nah, cake di sini kan singular ya. Terus yang kedua itu ada that is plain water. Nah, di sini ada digarisbawahi water itu uncountable. Terus untuk yang this sama those itu untuk menunjukkan sesuatu yang keberadaannya itu ada lumayan jauh dari kita yang ngomong. Nah, kalau this sama those itu bedanya objeknya itu harus plural atau jamak. Contohnya di sini itu ada these are the movies I want most to see. The movies ini kan jamak ya. Terus sama ada yang nomor 4, contohnya itu ada tell those kids to go away from my room. Di sini kidsnya juga jamak. Oke, next. Next, the types number 5 itu ada definite pronoun. Definite pronoun are pronouns that are obvious. It is said to be clear because the pronoun already contains a certain value. There are 2 types of definite pronoun, personal and demonstrative. Nah, di tipe ini itu ada 2 tipe lagi yang masuk ke definite pronoun, yaitu ada personal and demonstrative. Nah, bedanya apa? Sini aku pengen ngasih sedikit tips buat bisa ngebedain sama selalu bisa diingat. Personal itu bisa diambil personnya aja. Berarti yang masuk ke personal itu ada berupa orang, hewan, atau tumbuhan. Pokoknya makhluk hidup gitu. Nah, kata ganti yang masuk ke personal itu ada she, he, it, I, you, Dewi, terus them, us, atau mine gitu. Nah, kalau yang demonstratif itu kayak sebelumnya dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan keberadaan suatu hal itu bisa dekat, bisa jauh, yaitu kata gantinya yang masuk ke demonstratif yaitu this, that, those, sama this. Nah, di sini juga pengen ngejelasin sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pronouns that are obvious atau kata ganti yang jelas. Apa yang dimaksud jelas yaitu bisa dilihat di contoh yang nomor 1, yaitu contoh yang ini tuh contoh dari tipe yang demonstratif ya. Yang nomor 1 itu ada today my mom will cook fried rice for breakfast, chicken soup for lunch. Those are my favorite menu. Nah, kata ganti those di sini itu kayak mewakilkan 2 menu itu, yaitu fried rice sama chicken soup. Jadi kita kan nggak mungkin ngejelasin lagi atau menyebutkan lagi fried rice sama chicken soup-nya di kalimat selanjutnya ya. Jadi bisa diganti dengan kata those itu, biar lebih efisien. Nah, itu yang dimaksud dengan kata ganti jelas. Nah, contoh yang nomor 2 itu sama juga, yaitu the university has 4 colleges. One of them is in the city and the others are outside. Sama juga one of them di sini itu kayak menjelaskan di luar kota itu ada berapa dan di dalam kota itu ada berapa, yaitu di sini ya ada one of them-nya. Jadi sudah jelas. Terus types number 6 itu ada reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns that express a reciprocal relationship between 2 or more individuals. Jadi di pronouns ini itu ada menjelaskan tentang hubungan antara 2 orang atau lebih. Nah, kata ganti yang termasuk reciprocal itu ada 2, yaitu each other sama one another. Mungkin yang kita sering pakai atau sering kita temuin itu yang each other ya. Nah, di sini contoh nomor 1 itu ada Ali and Rahmat are talking to each other. Nah, each other di sini itu kayak menjelaskan lagi aktivitas talking yang dilakukan oleh Ali and Rahmat. Nah, yang contoh nomor 2 itu juga sama. Those three people whisper to one another after listening to that record. Di sini juga sama ya. One another itu menjelaskan ada kegiatan whisper yang dilakukan oleh 3 people. Nah, di pronouns ini juga sama kayak
pronoun sebelumnya yaitu berlaku untuk selain orang, yaitu bisa hewan, tumbuhan, dan lain-lain. And that's all from me. And for the next material will be sent by Farisa. Okay, thank you, Jasmine. Next, I will explain about indefinite pronouns. Tolong ini di next slide-nya. Ya, indefinite pronouns itu pronouns that are not clear. They have no ancestor like this pronoun does not refer to any specific person, things, or amount. Biasanya tuh diawali dengan kata any, some, every, dan no. For example, someone is waiting for you. Something is better than nothing. Number 8 is interrogative pronouns. Pronouns that are question words that are used to ask nouns and pronouns. Interrogative pronouns ini tuh kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya itu seperti someone takes my book. The question is who takes my books. Terus yang kedua ini contohnya di statement yang ini tuh the question is quite difficult. Terus questionnya itu what is quite difficult. Ini tolong next. Nomor 6 itu relative pronouns. Pronoun is a pronoun that is also a conjunction. Relative pronouns include who, whom, which, that. Relative pronoun ini merupakan kata ganti untuk menggabungkan dua kalimat independen yang memiliki satu objek dan subjek. Pada dasarnya itu, kata ganti ini meliputi kata whom, who, whose, which, and that. Seperti yang tadi saya bilang. For example, the man whom that I saw was Mr. Jones. The book which that is on the table is mine. Yeah. Is there any question? Itu apa? The man whom I saw. Mungkin itu atau ya, the man whom I saw atau the man that I saw. Garis miring ya. Salah satu aja. Jangan dua. Whom that. Iya, Mister. Which that juga sama. Which that atau pilih salah satu. Maksudnya mungkin bisa salah satu ya. The book which is atau the book that is gitu ya. Silakan yang mau nanya ya, boleh ya. Share aja, sharing aja gitu Mbak ya, diskusi. Ya boleh ditutup dulu itunya, apa namanya, slide-nya ya. Oke, sebelumnya tentang noun ya. Cuma Bapak lupa nih, linknya udah dikirim ke Bapak belum ya, yang kemarin presentasi. Nanti dikirim ke grup ya, kalau belum ya, dikirim ulang. Grup 1 siapa aja nih kemarin? Udah di-share ke PJ, Mister. Grup 1 ininya, linknya. Di-share ke siapa? Kemana? PJ, ke PJ. Oh ya, nanti boleh dikirim di grup juga nggak apa-apa ya, biar apa gampang nyarinya ya. Atau ini Mister itu kan di uploadnya di YouTube kan? Oh di YouTube ya? Nah iya waktu itu Mister bilang upload di YouTube. Nah kita ada YouTube kelas kita sendiri. Jadi di situ udah ada video-videonya. Jadi lebih mudah. Oke. Nanti Bapak minta linknya aja ya nanti ya. Oke. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa nanti yang hadir di checklist ya. Setiap pertemuan di checklist oleh koordinatornya ya. Kalau yang tidak hadir, kasih keterangan apakah sakit atau izin ya. Oke. Baik, sebelum ada yang nanya, sedikit mungkin ya, part of speech ya. Part of speech adalah bagian-bagian speech. Speech kan bisa pidato, bisa kalimat ya. Nah, di sini maksudnya adalah bagian-bagian kalimat.
ada istilah direct speech, itu kalimat langsung ya. Indirect speech, kalimat tidak langsung ya. Itu istilah ya. Salah satunya kemarin noun ya, noun kata benda ya. Ada mungkin bisa dikategorikan ada singular noun, ada plural noun ya, countable noun, ada uncountable noun gitu ya. Yang kedua sekarang adalah pronoun ya. Dan ingat pronoun beda dengan promina. Ya. Promina apa tuh ya? Bubur kayaknya. Ya, jadi pronoun adalah kata ganti ya, menggantikan ya. Misalnya Ana dan Ani, ini jadi they ya, mereka. Mereka itu kucing dan anjing, they juga sama. Oh, they bukan untuk orang, Pak. Bisa orang, bisa juga binatang ya. Buku dan pulpen ya. Misalnya saya menaruh buku dan pulpen ya. Mereka berada di atas meja. They are on the table. Jadi they ini mereka ya, bisa juga untuk benda mati ya. Pulpen dan pensil misalnya ya. Jadi they ini mereka tidak hanya untuk orang, bisa benda atau binatang lebih dari satu ya. Kemudian Anita pergi. Nah, ini Anita bisa dengan si ya. Amir. Amir belanja. Gitu. Amir berarti diganti boleh dengan he, dia laki-laki. Jangan dua-duanya ya, salah satu. Jadi Amir he, jangan. Jadi Amir ini kalau ada titik baru ya. He spend much money. Gitu ya. Kemudian kami ya, we. Saya tetap ya. Kemudian it dia benda atau dia binatang ya. It ini menggantikan bisa seekor kucing misalnya diganti dengan it, atau sebuah buku bisa diganti dengan it ya, gitu. Nah, kemudian setelah paham itu kita harus paham ke objek ya. They jadi them ya, they them ya. We, us, you tetap you, I, me ya, he, him, she, her ya, it tetap it ya. Jadi yang sama cuma dua, you, it, ya. Apa tuh? You, it, ya. Sisanya harus hafal ya. They, them, we, us berubah ya. Kalau subjek berarti yang tadi ya, they, we, you ya, bukan Nyonya Menir. They, we, you, he, she, it. Ini subjek ya. Nah, nanti kalau subjek berarti harus diletakkan di depan ya. Bukan di lamotan ya, beda. Kemudian objeknya ada him, ada them gitu ya. Itu berarti di belakang ya, gitu. Kemudian harus paham setelah subjek objek ya kita kuasai. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ya. I love you, you love I. Nah, salah ya. I love you, you love me. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah. Ini maksudnya hanya ngoreksi. Di belakang harus ada yang kalau hafal pasti harus berubah ya. I love you, you love I. Ini salah ya. I love you, you love me, I and you love gitu. Ya, kemudian ada namanya possessive tadi ya yang sudah dibahas ya, possessive adjective. Ya, jadi possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri tadi ya. Jadi ini harus hafal juga ya. Kalau diluruskan misalnya they, them, kemudian their ya, their ya. Misalnya their book ya. Kemudian you tetap you, kemudian possessive pronoun possessive adjektifnya jadi your ya. Your book misalnya ya. I, kemudian objeknya kan I subjek ya. Objeknya me. Kalau posesifnya kepunyaan misalnya di my ya. Misalnya buku saya jadi apa?
My book. Lagunya dulu ya. My book lagi, my book lagi gitu ya. Dulu ada lagunya ya, terkenal waktu Bapak masih ngorak. Kemudian ada she, dia perempuan, jadi her ya. Objeknya her juga ya. Her book misalnya. He, him, jadi his ya. His book. Nah, kemudian kalau it, nah it's ya. Nah, misalnya ekor dia binatang, pakai s ya. It's tail ya. Ekor ya. Nah, kemudian ada possessive pronoun. Nah, ini tidak usah menggunakan benda ya. Kenapa kok nggak pakai? Nah, kemungkinan besar bendanya sudah diketahui ya. Misalnya, whose is this? Maksudnya whose is dia punya siapa nih? Oh, that is mine. Ya, mine ya, mine. Oh, itu punya saya ya. Nah, mungkin bendanya udah diketahui. Mungkin yang ditanyakan pulpen siapa ini ya? Whose pen is this ya? Oh, that is mine. Ya, nggak usah my pen lagi, nggak usah, nggak apa-apa ya. Karena sudah disebutkan sebelumnya atau sudah ditunjukkan sebelumnya. Yours ya, ours gitu ya. Ada juga sih pakai benda boleh nggak Pak? Yang kayak gitu boleh ya. Tapi pakai of ya, of. Misalnya teman-teman akan ke teman-teman saya kan my friends gitu ya. My friends. Bisa juga pakai main, bendanya friend-nya tetap disebut. Gimana tuh? Misalnya gini, the friends of mine gitu boleh ya. The friends of mine, bendanya tetap ada boleh ya. Cuma penggunaannya seperti itu ya. The book of yours, buku-buku kamu ya. Nah, boleh seperti itu ya. Bendanya boleh disebut tapi penggunaannya agak berubah ya. Kemudian ada tadi apa refleksif ya, themselves, ourselves gitu ya. Memang ada 3 kategori, misalnya I repair a radio myself. Saya memperbaiki radio sendiri ya. Ada yang lebih tegas ya, lebih menekankan apa itu? Pakai by ya. I repair a radio by myself without other person's help or without person's aid ya, without other person's help apa aids ya. Kita menekankan bahwa tanpa ada bantuan orang lain ya. I repair a radio by myself. Saya memperbaiki radio oleh saya sendiri. Ini lebih tegas dari yang pertama ya, tanpa bantuan orang lain. Dan yang ketiga masih ada nggak? Ada, ternyata ada yang paling tegas ya, yaitu setelah subjek. I myself repair a radio. Nah, ini yang paling tegas ya. Saya sendiri gitu ya, memperbaiki radionya ya. Oke, itu sedikit gambaran. Tadi banyak ya, ada demonstratif ya. Ada this, ini ya untuk benda satu ya. This is a book ya, ini sebuah buku. Kalau banyak, these are, misalnya some books, ini adalah beberapa buku ya. Kalau itu berarti that is ya. That is a bird. Itu seekor burung ya. Kalau banyak berarti those ya. Those are some birds. Itu beberapa burung ya. Jadi lebih dari satu. Kalau these are atau those are ya. Ya, itu sebagian kecil ya pembahasan tentang pronoun ya. Jadi intinya sih emang harus menguasai part of speech ya, dari noun kata benda, pronoun kata ganti ya, kemudian ada adjective ya, masih kuasai ya, kata sifat tuh banyak ya, yang berlawanan juga ya, misalnya hungry lapar ya, lawannya bisa full kenyang ya. Why are you kukurubukan? Nah, ya kukurubukan apa? Maksudnya hungry ya, lapar. Bahasa Sunda ya, kukurubukan ya.
perutnya ya, kerubuk-kerubuk ya bunyi. Ya, lawannya ya bisa angry misalnya marah, lawannya bisa patient sabar, atau impatient jadi patient ya, responsible irresponsible. Emang harus banyak sekali kata sifat yang harus dikuasai ya. Diligent lawannya lazy dan sebagainya ya. Biasanya ada lawan-lawannya ya. Rich kaya, poor miskin ya. Kenapa miskin itu poor ya? Karena sama dengan makanan ayam misalnya ya. Ini beda ya benar ya. Jauh sekali ya. Nggak ada kaitannya. Kemudian ada verb kata kerja ya. Nah, ini ada regular, irregular, ini harus dikuasai. Biasanya yang irregular ini yang harus dihafal ya. Kurang lebih ada 150 atau 200 kata, tapi yang sering dipakai biasanya sekitar 50 atau 75 kata ya. Misalnya apa tadi, speak, spoken, do, did, done ya, eat, ate, eaten ya, write, wrote, written, speak, spoken ya, buy, bought, bring, brought, brought, bread, brought. Nah, itu bread, brought nggak ada ya. Buy, bought apa? Membeli. Bring, brought membawa. Bread, brought apa? Kaca pirit palingnya udah nggak kuat ya. Nah, jadi harus hafal ya kayak gitu ya. Ada Inggris Mandarin ya, sing song sing gitu ya. Nah, apa tuh melihat ya, itu Inggris Mandarin. Sing song sing panse gitu ya. Ya, kata kerja ya, ada regular, ada irregular ya. Kemudian ada conjunction, kata sambung ya, kuasai juga ya. Ada apa, preposition ya, kata depan ya. Nanti ada bagian ya yang menceritakan tentang preposition ya gitu. Biasanya preposition ini diikuti kata benda atau kata ganti. Nah, ini kata benda tuh banyak ya nanti dijelaskan. Ada yang kelihatan, ada yang abstrak, bisa juga ada yang berupa gerund. Gerund itu benda juga ya. Speaking. Nah, speaking itu kan